Ahok yang menekan presiden. Ya, saya kira ini harus dihentikan lah. Sudah, kita harus fokus bahwa kita punya masalah energi, ketahanan energi kita semakin menurun, ada masalah ekonomi, lalu kita dialihkan untuk bicara soal Ahok yang memang bermasalah. Yang saya bilang, sudah berulang-ulang saya sampaikan, Ahok ini bukannya pantas untuk dipromosi menjadi pimpinan BUMN, tapi lebih pantas itu ditangkap untuk diadili. Karena alat-alat bukti untuk mengadili Ahok ini sudah lebih dari cukup. Ya, memang menarik begitu ya. Gaji Ahok jadi komisaris Pertamina setara harga 5 Toyota Alphard termahal. Bayangkan begitu ya. Jadi komisaris Pertamina saja seperti ini begitu. Pantas rugi terus begitu ya. Yang menjadi beban itu rakyat di situ. Saya kira bahwa dalam proses hal ini begitu ya. Ya, Pertamina sudah gagal begitu ya, sudah merugi di situ, apalagi yang digadang-gadang menjadi salah satu calon ya, dirut di situ begitu, katanya begitu. Kalau dari awal kita sudah punya negative thinking, kemudian memberikan penilaian yang tidak benar seperti itu kepada seorang calon komisaris ya di BUMN seperti Pak Ahok. Ini kan kita juga belum tahu, Bung. Jangan begitu dong, masa ini kan kita belum tahu dia mau diangkat sebagai apa, baru dipanggil sama Pak Eri. Mau nggak mau kan tidak bisa dikatakan bahwa itu salah atau itu tidak baik gitu loh. Jadi kita belum bisa kok. Tapi Bang Arya posisinya apakah tidak gambling Bang? Tiba-tiba nanti kalau sudah jadi komisaris BUMN, kita tidak tahu PLN atau Pertamina, lalu tersangkut kasus ini Bang? Enggak lah, kalau pakai asumsi itu kita semua bahaya. Enggak, Bos, enggak. Kita sih enggak seperti itu. Kita lihat bahwa ini masih oke, masih track on the track. Ya udah, kita lanjutkan. Oke ini tolak ukurnya apa Bang Arya? Artinya kami kan punya ukuran juga. Sesuai undang-undang, kami penuhi semua syarat-syarat yang memang harus dibutuhkan. Apakah nanti Ahok sebagai komisaris, ataukah dia sebagai direktur? Gaji Ahok di Pertamina tembus 8,3 miliar rupiah per bulan. Said Didu, ternyata mereka berpesta. Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali diterapkan sebagai komisaris utama. Gajinya yang tembus miliaran rupiah kini jadi sorotan. Penetapan gaji dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 06 MBU 0621-2018. Gaji atau honorarium komisaris utama yakni senilai 46,48 juta US dollar atau sekitar 702,67 miliar rupiah. Jumlah yang dibagi 7 orang sesuai jumlah komisaris. Artinya Ahok mendapat gaji 100,3 miliar rupiah per tahun atau dalam sebulan sekitar 8,3 miliar rupiah. Menanggapi hal itu, mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu bahkan melontarkan pernyataan ketus. Ternyata mereka berpesta, ujar Didu dikutip dari fajar.co.id Senin 31 Juli 2023. Sebelumnya Ahok digadang akan jadi Direktur Utama Pertamina menggantikan Nike Widiawati, namun spekulasi itu tidak terbukti. Tidak tepat usai rapat umum pemegang saham perusahaan PT Pertamina yang mengeluarkan keputusan yang tertuang pada nomor SK 211 MBU 072023. Hasil RUPS itu selain menetapkan Ahok sebagai komisaris utama, juga menetapkan Wakil Menteri BUMN 2 Rosan P. Ruslani juga ditetapkan menjadi Wakil Komisaris Utama Pertamina. Penetapan Rosan menjadi Wakil Komisaris Utama Pertamina juga tertuang dalam salinan keputusan Menteri BUMN selaku rapat umum pemegang saham perusahaan perseroan PT Pertamina nomor SK 211 MBU 07-2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Pertamina. Keputusan tersebut juga mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Pahala Nugraha Masyuri dari jabatan Wakil Komisaris Utama Pertamina yang menjabat sejak 3 Februari 2021 sehubungan dengan penetapannya sebagai Wakil Menteri Luar Negeri RI.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso mengatakan perubahan susunan Dewan Komisaris dilakukan melalui RUPS sebagai